Dalam hatinya, andai kata ubat itu kada diminum, kada mau ampih. Ubat tuh bang, mau ampihinya. Nah ini ngarannya menyekutukan Allah. Padahal sudah kita ketahui yang menyembuhkan itu hanya adalah Allah. Bukan ubat, bukan apa. Ini kada ubat nama ampihi. Nak membuktikan jadi jangan minum ubat kada mau tuh ampih. Nah, coba ikam kada berubatan, mau lah ampih. Lah mau ampih kalau ubat tuh jadinya menyembuhkan. Padahal mestinya orang nang beriman, nang kada menyekutukan Allah, mestinya ubat itu adalah sebab. Ubat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya sebab itu apa? Bahwa Allah bisa saja menyembuhkan tanpa melalui obat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ke-22. Hendaklah senantiasa bertakwa. An Abi Dzarrin wa Mu'adzin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya daripada Abu Dzar dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kamu akan Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya baik di tempat yang sunyi atau di tempat orang banyak, baik di tempat yang diketahui orang atau di tempat yang tidak diketahui orang. Di mana saja kamu berada. Dan ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan. Niscaya ia menghapuskan akan dosa kejahatan itu. Kejahatan maksudnya adalah maksiat. Kebaikan itu macam-macam. Namun yang utama adalah tobat kepada Allah. Hadis ini memerintahkan kepada Mu'adz khususnya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya bahwa apabila melakukan satu kemaksiatan maka hendaklah diikuti dengan suatu kebaikan. Niscaya ia menghapuskan kebaikan itu akan dosa kejahatan itu. Ada dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan tobat. Nah, itu adalah dosa-dosa besar. Ada dosa yang bisa dihapuskan dengan sembahyang 5 waktu. Artinya secara otomatis bila kita sembahyang 5 waktu, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Itu adalah dosa-dosa yang dimasukkan dalam golongan dosa yang kecil. Sembahyang zuhur itu menghapus dosa yang terjadi di antara subuh dan zuhur. Sembahyang asar menghapuskan dosa yang terjadi antara zuhur dan asar. Sembahyang maghrib menghapuskan dosa yang ada antara asar dan maghrib. Seterusnya subuh menghapuskan dosa yang terjadi antara isya dan subuh.
Yang dihapuskan oleh sembahyang itu adalah dosa-dosa yang dianggap dosa kecil. Sedangkan dosa besar seperti minum arak, berjudi, mencuri, memitnah orang lain, menggibah orang lain, nah itu kada bisa hapus dengan sembahyang 5 waktu. Mesti dihapus dengan kebaikan yang bernama tobat tadi. Dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik. Dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu yang akan memberati timbangan amal kebaikan manusia. Orang ini ditimbang amalnya, maka ternyata banyak dosanya. Nah, untuk menutupi itu adalah dimasukkan catatan amal yang bernama akhlak yang baik, maka akhlak yang baik itulah yang memberatkan timbangan kebaikan sehingga menang daripada timbangan kejahatan. Nah, akhlak yang baik itu dijelaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Akhlak yang baik macam apa yang bisa memberatkan timbangan itu? Akhlak yang baik yang dimaksud itu adalah satu perilaku, satu sikap. Yang pertama, memberi orang yang tidak pernah memberi. Nah, itu satu. Tidak memberi orang yang kada pernah memberinya. Orang itu lawan kita kada pernah memberi apapun, kada pernah. Nah, kita disuruh untuk memberi orang itu. Kalau kita berakhlak yang baik. Misalnya orang sebuah rumah itu amunnya baaruhan, berselamatan, kada suah matahari. Seumuran dah itu kada suah matahari. Nah, bila kita nang berselamatan, nah kita atarinya. Itu contohnya. Nah, kawan ini kada suah membayariakan minum di warung. Kada suah membayariakan minum. Nah, kita membayariakan ini. Sewaktu-waktu nah, kita bertamu kita bayariakan inya. Nah, itu yang pertama daripada akhlak yang baik, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Yang kedua, menghubungi orang yang tidak pernah menghubunginya. Nah, termasuk di sini menegur orang yang kada pernah menegur sapa kepadanya. Mengirimkan salam kepada orang yang tidak pernah kirim salam kepadanya. Nah, menghubungi orang yang tidak pernah menghubungi. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya. Nah, 3 hal itu apabila ada dalam diri seseorang, maka orang itu disebut punya sifat akhlak yang baik. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, menghubungi orang yang tidak pernah menghubungi, memaafkan orang yang aniaya atasnya, memaafkan orang yang menyakitinya. Nah, ini satu derajat yang tinggi. Nah, lawannya akhlak yang baik itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu kayak apa? Akhlak yang buruk itu menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, itu akhlak buruk. Menyakiti orang yang
berbuat baik kepadanya. Orang memberi terus, ini ada soal memberi, nah itu akhlak yang buruk. Orang menyapa, menagur terus, ini ada mau nagur orang, nah ini akhlak yang buruk. Di antara akhlak baik, akhlak buruk itu ada satu akhlak yang ini disebut ada sampai kepada derajat baik, tapi ada juga disebut derajat yang buruk. Di tengah-tengahnya ada akhlak. Apa akhlaknya? Kada memberi kepada orang yang kada memberinya, kada menagur orang nang kada menagur lawan inya, kada menghubungi orang nang kada menghubungi lawan inya, kada memaafkan orang nang menganiaya inya. Nah ini akhlak antara baik dan buruk. Kalau akhlak jahat, menyakiti orang nang berbuat baik kepadanya. Orang memberi tarusnya kada suah, orang menagur tarusnya kada suah berdahulu menagur. Orang berbuat salah lawan ini membalas banget pada itu. Nah ini akhlak buruk. Nah sedangkan akhlak yang antara baik antara buruk itu orang nang kada memberi terhadap orang nang kada suah, kada pernah memberi inya kada menegur orang nang kada menagur lawan inya kada memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah ini tengah-tengah, akhlak tengah-tengah. Nah akhlak yang tengah ini bisa dianggap akhlak yang baik bila dibanding dengan akhlak yang buruk. Tetapi akhlak yang tengah ini bisa dianggap belum baik bila dibanding dengan akhlak yang baik. Hadis ke-23, amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan daripada api neraka. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah engkau kabarkan akan daku dengan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga
dan menjauhkan aku daripada api neraka. Minta amalan lawan Nabi supaya mati ke surga. Lalu baginda Rasul menjawab, sebenarnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Najar Nabi ikam ini muadzin betakun sesuatu yang sangat besar. Amalan yang masuk surga, kadakan neraka. Itu sesuatu yang besar. Dan bahwasanya perkara itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amalannya lebih berat, amalannya susah supaya masuk surga itu, amalannya sulit supaya jangan masuk neraka itu. Tetapi ujar Nabi, yang sulit-sulit itu mudah, nyaman bagi orang yang dimudahkan Allah. Namun orang yang sudah dimudahkan Allah, artinya orang yang sudah memang ditakdirkan Allah sebagai penghuni surga, amalan itu kada sulit. Tapi bagi orang yang ditakdirkan Allah sebagai ahli kejahatan, yang ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka, maka amalan ini sangat sulit. Amalan itu ialah, ujar Nabi kita, wahai Muaz, bahwa engkau menyembah akan Allah Ta'ala dan engkau tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu. Jangan menyembah selain Allah. Apapun sesuatu selain Allah jangan disembah. Nah ini jangan diartii orang yang menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari. Bukan itu maksudnya. Arti bukan khusus itu. Tetapi secara umum orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang memberikan bekas selain daripada Allah. Walaupunnya sembahyang, walaupunnya agama Islam, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang bisa memberi bekas. Berarti itu menyekutukan Allah. Sedangkan yang memberi bekas itu hanya satu, yaitu Allah. Yang lain kada ada. Nah, bila dalam hati kita ini ada sesuatu yang memberi bekas selain Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Ini jangan dikira seorang ini sudah nyata menyembah Allah kadang menyekutukan, karena kada suah nyembah berhala, kada pernah nyembah matahari, kada pernah nyembah bulan. Padahal banyak orang-orang yang mengaku Islam, sembahyang, orangnya puasa, tapi orangnya itu menyekutukan Allah. Dengan cara apa menyekutukan Allah? Antara lain menyekutukan Allah, mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwa sesuatu itu memberi bekas. Nah, contohnya orang sakit. Nah, orang sakit diberi obat lalu sembuh. Nah, ini beranggapan obat itulah yang menyembuhkan inya. Jika kada ada obat itu kada ampih. Dalam hatinya, andai kata obat itu kada diminum, kada mau ampih. Obat tuh bang, mau ampihinya. Nah ini ngarannya menyekutukan Allah. Padahal sudah kita ketahui yang menyembuhkan itu hanya adalah Allah. Bukan obat, bukan apa, bukan apa. Inya kada obat nama ampihi. Nak membuktikan jadinya jangan minum obat kada mau tuh ampih. Nah, coba ikan kada berobatan, mau lah ampih. Lah mau ampih kalau obat tuh jadinya menyembuhkan. Padahal mestinya orang yang beriman, yang kada menyekutukan Allah, mestinya obat itu adalah sebab. Obat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya sebab itu apa? Bahwa Allah bisa saja menyembuhkan tanpa melalui obat itu. Dengan cara apakah bisa saja. Allah itu menyembuhkan. Pokoknya yang menyembuhkan itu Allah. Itu contoh obat. Contoh lain yang banyak orang menyekutukan Allah
mengenai rezeki. Nah, orang-orang yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa rezeki itu didapat dengan usaha. Macam ada berusahaan, kayak pemakan. Ada yang mengungkusi anak buah. Macam bagaimana di rumah. Siapa yang memberi duit? Nah, ini sudah mengiktikadkan dalam hatinya bulat kada berusaha, kada boleh duit. Ini orang menyekutukan Allah ngarannya. Nah, jadi banyak orang Islam tapi menyekutukan Allah. Bujurannya kada pernah nyembah berhala, nyembah patung. Tapi i'tikad dalam hatinya, i'tikad seperti orang menyembah berhala itu. Allah bisa mendatangkan rezeki melalui usaha, bisa. Melalui kada usaha, bisa. Jangan dipadahkan, mau kada berusaha di mana boleh duit. Nah, mau kada bercari, mana boleh duit. Jangan dipadahkan kayak itu. Allah ada, Allah bisa menyampaikan duit tanpa melalui dicari, tanpa melalui diusahai. Allah bisa, Allah Maha Kuasa itu. Nah, jadi itu dulu amalan supaya masuk surga nih. Jangan menyekutukan Allah, zahir maupun batin. Nah, yang kedua, dan engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Nah, sudah dijelaskan dalam hadis-hadis dahulu. Pengertian mendirikan itu artinya memelihara sembahyang sesuai syarat rukunnya, adabnya, dan waktunya. Itu orang mendirikan salat. Sembahyang didirikan. Ya, dan menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Nah, itu amalan masuk surga. Bila kita sudah kadang menyekutukan Allah zahir dan batin, kita mampu mendirikan salat, kita sudah menunaikan zakat, sudah melaksanakan puasa, bagi yang mampu sudah naik haji, maka orang itu sudah jelas ke surga mati. Ke surga itu. Karena itu amalan masuk surga. Kemudian baginda bersabda, wahai Muaz, hendaklah engkau aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan. Aku naikkan kepada kanjeng Nabi pintu-pintu kebaikan. Puasa itu ujar Nabi adalah perisai. Perisai. Puasa itu perisai. Perisai itu artinya penjaga diri. Orang melihat orang berperang itu, nah biasa ada kan kayak nyirok itu perisai ngarannya, supaya pedang orang jangan kena seorang, panah jangan kena seorang, ditangkis lawan nang kayak nyirok nang bulat itu dibuat dari besi, itu perisai ngarannya. Nah, puasa itu adalah perisai daripada maksiat. Puasa perisai dari maksiat. Hendak melihat nang haram, ingat aku puasa. Hendak berkata nang haram, ingat aku puasa. Hendak berpakaian nang haram, ingat aku puasa. Nah, puasa itu perisai. Dan sedekah itu memadamkan kejahatan seperti halnya air memadamkan api. Banyak maksiat-maksiat yang dihapuskan sebab sedekah. Cuma kita kada tahu maksiat-maksiat apa jumlahnya. Pokoknya ada maksiat-maksiat yang hilang, yang terhapus dengan sedekah itu. Dan sembahyang seseorang di tengah malam, nah, tahajud tengah malam, itu adalah merupakan pintu kebaikan. Lalu baginda Rasul membaca ayat seperti apa yang disebutkan dalam hadis di atas yang bermaksud, nah, sebenarnya renggang lambung mereka dari tempat hamparan mereka. Mereka berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksaannya dan karena mengharap akan rahmatnya. Dan mereka mendermakan sebagian daripada harta yang diberi rezeki akan mereka. Maka banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh setiap diri daripada apa-apa yang dirahasiakan, yang berupa bidadari yang galak mata,
sebagai balasan terhadap amalan-amalan mereka. Itu Al-Quran terjemahannya yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang bangun di tengah malam tahajud kepada Allah. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Muaz, hendaklah aku kabarkan dengan pokok segala urusan dan tiangnya dan kemuncak tempat ketinggiannya. Aku berkata, bahkan wahai Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kalau baginda bersabda, pokok urusan itu ialah Islam. Islam itu pokok dahulu. Bila kada Islam, nang apa aja kada ada. Bila kada Islam, nang apa aja kada ada kebaikan lagi orang itu. Orang itu kada Islam, sosialnya tinggi, tapi orangnya kada Islam, kan jadi napa-napa, kada jadi pahala. Islam itu pokok dulu. Dan tiangnya ialah sembahyang. Tiang Islam itu sembahyang. Dan kemuncak segala ketinggiannya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Muaz, hendakkah engkau aku kabarkan dengan raja daripada segala apa yang telah aku sebutkan tadi? Aku menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya sambil bersabda, jaga ini baik-baik. Beliau memegang mulutnya, jaga ini baik-baik ya Nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa dengan perkataan yang kami katakan? Ujar Muaz, wahai Rasulullah, kami ini kayaknya disiksa kah? Kami tersalah ucap, tersalah kata. Apakah kami disiksa dengan sebab perkataan kami? Baginda menjawab, celaka akan engkau oleh ibumu. Bukankah yang banyak mencampakkan manusia ke dalam api neraka, ke atas muka mereka atau hidung mereka, ialah hasil daripada pekerjaan lidah mereka sendiri. Nah, yang paling banyak orang itu masuk neraka, wahai Muaz, itu adalah akibat daripada tutur katanya sendiri. Nah, tutur kata ucapan-ucapan kita itu bisa menghancurkan amal kebaikan yang telah lalu. Kita bersedekah, kita berhadiah, nah itu bagus kalau bagus. Begitu kita mengucapkan kata-kata yang disebut dengan man wal aza, kata-kata itu ngarannya man wal aza, maka seapapun yang kita sedekahkan itu hilang. Kada berpahala lagi. Kada berpahala lagi. Bersedekah, berwakaf, apa saling banyakan, tapi kata-katanya menyakitkan hati orang yang menerima. Nah, kata-katanya menyakitkan hati orang yang menerima. Maka itu kata-kata tadi yang menyebabkan dosa. Yang kedua, pahalanya hilang dengan sebab kata-kata tadi. Nah, jadi Muaz ini kada tahu, dikira Muaz perkataan itu kada bisa memasukkan ke neraka. Bukan demikian, celaka kamu wahai Muaz, jar Nabi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu adalah tutur kata mereka itu, ucapan-ucapan mereka sendiri. Hadis ke-24, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. An Abi Najih al-Irbad an Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata,
telah menasihati akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat yang menggeletar hati kami daripadanya dan mengalir air mata kami dari sebab mendengarnya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat ini nasihat orang yang hendak meninggalkan kami buat selama-lamanya. Maka dari sebab itu berwasiatlah olehmu akan kami, wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepada kamu supaya kamu senantiasa bertakwa akan Allah Ta'ala. Hadis Nabi, Quran, paling banyak sudah wasiat agar kita bertakwa kepada Allah dan mendengar serta patuh kepada pemimpin walaupun yang menjadi pemimpin ke atas kamu itu seorang hamba. Bila ada orang yang diangkat jadi pemimpin, taati pemimpin itu selama ia kadang menyimpang dari aturan Allah. Kita misal mengangkat pemimpin yang apakah? Nah, kita disuruh Nabi taat dengan pemimpin yang diangkat itu, asalkan yang diperintahkan pemimpin itu kalau bertentangan dengan perintah Allah. Maka barang siapa di antara kamu yang akan hidup lama, dan Nabi siapa di antara kalian yang panjang umur, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi siapa yang panjang umur di antara kalian, kalian kita akan menemui perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin sendiri. Nabi kita wafat di masa Abu Bakar, ada perselisihan tapi selesai. Di masa Umar bin Khattab ada perselisihan tapi selesai. Di masa Utsman ada perselisihan, bebunuhan. Sama-sama orang Islam. Sampai Umar sendiri, Utsman sendiri meninggal dibunuh karena ada perselisihan. Nabi sudah madahkan sebelumnya. Nabi siapa yang berumur panjang kita melihat perselisihan. Utsman menjadi khalifah, timbul macam-macam perselisihan pendapat. Akhirnya Utsman dibunuh oleh orang yang kada sependapat dengan Utsman. Diganti lagi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjabat khalifah, macam-macam perselisihan, peperangan terjadi. Akhirnya Sayyidina Ali pun terbunuh juga. Jadi jar Nabi siapa yang berumur panjang melihat kayaknya perselisihan yang banyak. Oleh karena itu maka peganglah sunnahku, jar Nabi, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, khalifah yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk atau hidayah. Ikuti khalifah-khalifah nang rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah rasyidin. Ikuti itu, jangan menentang itu. Bila menentang itu salah sudah. Dan hendaklah kamu gigit sunnah-sunnah itu dengan geraham kamu. Artinya pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin itu, dan tinggalkanlah segala perkara yang baru yang diadakan di dalam agama, karena setiap bid'ah perkara yang baru itu adalah sesat. Tinggalkan itu. Jadi sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin itu yang kita disuruh pegang. Nah, sunnah itu ada sunnah yang memperbuat, ada sunnah yang tidak memperbuat, ada sunnah yang memang tidak ada dalam sunnah. Kayak sembahyang berjamaah umpamanya. Sembahyang berjamaah ini jelas itu sunnah. Di zaman Nabi, di zaman sahabat. Majlis ilmu itu sunnah, karena mulai zaman Nabi sudah ada, mulai zaman khulafa rasyidin sudah ada.
Itu sunnah Nabi. Majelis zikir itu sunnah Nabi. Nah itu pegang, itu kadang mau salah. Sembahyang tarawih berjamaah itu sunnah khulafa rasyidin. Zaman Nabi kada ada tarawih berjamaah itu, cuma itu dilakukan oleh khulafa rasyidin. Nah peganglah itu. Perkara 8:20 itu kalau jadi soal, yang penting berjamaah sembahyang tarawih itu adalah khulafa rasyidin. Masalah hitungan rakaat itu macam-macam, pulang pendapat, ada 36, ada 20, ada 8, ada 2 rakaat saja tarawih ada juga. Yang penting berjamaahnya itu adalah sunnah khulafa rasyidin. Nah ada yang jelas-jelas yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang kada dilakukan oleh khulafa rasyidin, seperti perkumpulan-perkumpulan maksiat. Nah itu di zaman Nabi kada dilakukan. Perkumpulan-perkumpulan yang isinya itu bertentangan dengan agama Islam, nah itu sudah jelas perkumpulan itu kada dilakukan. Nah itu bukan sunnah Nabi. Jadi Nabi kita menyuruh agar kita ini berpegang dengan sunnah beliau dan jangan hendak maulah-ulah ajaran agama. Jangan hendak maulah-ulah ajaran agama nang kada diulah oleh Nabi kita. Jangan hendak memasukkan ke dalam agama satu ajaran, satu apa nang bukan diajarkan oleh Nabi kita. Maka itu disebut ngarannya adalah bid'ah yang sesat.